Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dera Meliana dengan NIM 231420043. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari fungsi hukum bisnis. Oke, untuk ruang lingkup hukum bisnis ini mencakup semua aspek hukum yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. Nah, beberapa elemen utama dari ruang lingkup hukum bisnis ini, teman-teman, meliputi yang pertama nih, kontrak, kedua ada perusahaan dan badan usaha, ketiga perdagangan, keempat kekayaan intelektual atau HKI, kelima hukum pasar modal, keenam hukum perbankan, ketujuh ketenagakerjaan, 8 perpajakan, 9 hukum yang mengatur, dan 10 adalah hukum persaingan usaha. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum nih. Fungsi hukum bisnis. Yang pertama, melindungi hak dan kewajiban. Nah, yang kedua ini mencegah dan menyelesaikan konflik. Dan yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Keempat, mengatur tata kelola usaha. Dan yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pendirian, sekutu, tanggung jawab penggabungan, dan penghapusan dari perusahaan yang berbasis komanditer. Oke. Perusahaan yang berbasis komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV adalah salah satu bentuk badan usaha di Indonesia yang didirikan oleh dua atau lebih pihak dengan adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Oke, berikut adalah saya akan menjelaskan mengenai pendirian, sekutu, tanggung jawab, penggabungan, dan penghapusan CV. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pendirian pendirian CV. Oke. Pendirian ini yang pertama harus satu, persetujuan sekutu. Dua, ada akta notaris. Dan yang ketiga ada pendaftaran ke pengadilan negeri. Keempat, pendaftaran ke sistem OSS. Dan yang kelima adalah NPWP dan SIUP. Oke teman-teman, selanjutnya sekutu dalam CV. Yang pertama, CV terdiri dari dua jenis sekutu aktif dan sekutu pasif. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dalam CV. Untuk tanggung jawabnya ini ada dua teman-teman, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggabungan atau merger dari CV. Nah, penggabungan ini biasanya terjadi jika perusahaan ingin memperbesar skala usahanya. Dan yang selanjutnya ada upaya nih untuk mengoptimalkan efisiensi atau daya saing nih prosedur penggabungannya. Nah, yang ketiga nih, penggabungan dilakukan melalui kesepakatan nih antara sekutu-sekutu lain dari kedua perusahaan yang bergabung. Nah, selanjutnya nih saya menjelaskan mengubah akta pendirian perusahaan yang harusnya itu disahkan oleh notaris. Nah, yang selanjutnya itu pendaftaran perubahan di pengadilan negeri dan pemberitahuan ke instansi terkait termasuk kantor pajak teman-teman. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penghapusan dari CV tersebut teman-teman nih. Untuk penghapusan atau pembubaran CV ini nih teman-teman dapat dibubarkan melalui beberapa cara teman-teman. Yang pertama, keputusan bersama antara sekutu nih. Kalau sekutunya dibubar ya dibubarin aja gitu. Pembubaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan seluruh sekutu. Berakhirnya masa berlakunya sekutu juga. Terima kasih.